Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa hadir di sekolah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sekalipun anak-anak kita belajar di rumah, namun kita masih punya tugas dan kewajiban. Mungkin ya termasuk pada hari ini kita akan melanjutkan rapor pendidikan kita serta mungkin tugas-tugas yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kita yang kemarin, bahwa kemarin sudah kita sampaikan bahwa iman itu ada kalanya naik dan turun. Maka iman itu bagaimana supaya tetap di dalam diri kita pertahankan, supaya terikat kuat di dalam diri kita, antara lain ya kita terus meningkatkan rasa syukur kita. Kemudian juga kita harus sungguh-sungguh di dalam urusan-urusan agama. Yang ketiga, menomorsatukan urusan-urusan yang terkait dengan agama. Kemudian yang keempat adalah doa. Kita doani agar iman yang sudah ada di dalam diri kita ini tetap berada di dalam diri kita. Kalau empat hal itu sudah kita lakukan, maka niscaya keimanan kita ini menjadi kuat berada di dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu, apakah ini sudah cukup ya? Perlu ditingkatkan kembali Bapak Ibu, agar keimanan yang ada di dalam diri kita ini bisa tumbuh subur. Ibarat kita menanam sebuah pohon, kita tanam ya, bagaimana caranya pohon ini bisa tumbuh subur ya. Nah, iman juga demikian, supaya tumbuh subur. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu agar keimanan kita itu bisa tumbuh subur. Yang pertama adalah kita senang mengaji, senang mencari ilmu. Kalau perlu itu menjadi hobi ya, jadi senang untuk mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita senang mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Mungkin termasuk juga pada pagi hari ini ya, ini juga merupakan ya istilahnya pupuk ya, pupuk kita, keimanan kita supaya tumbuh subur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kita bergaul dengan orang-orang baik. Jadi bergaul dengan atau berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat, kita supaya senang ya, jenisnya ridho ya, supaya senang dengan peraturan-peraturan terkait dengan peraturan agama ya. Contoh misalkan ya, kita disuruh untuk mensedekahkan sebagian rezeki kita, itu kan aturan agama ya, kita senang saja, artinya ridho ya. Jangan sampai ini tidak ada perintah begini kan. Kalau seperti itu ya, artinya hati kita tetap senang, ridho, itu keimanan kita akan tambah subur. Kemudian yang terakhir, kita bisa melaksanakan ya aturan-aturan itu secara tertib. Artinya waktunya sholat ya sholat, ya waktunya puasa ya puasa, itu namanya tertib. Baik Bapak Ibu, kita satu persatu mungkin sedikit kita sampaikan. Jadi bagaimana supaya keimanan itu subur? Yang pertama, kita ya senang atau ya hobi ngaji, terutama ya ngaji masalah-masalah agama, ngaji Al-Quran, ngaji Al-Hadis ya. Karena Bapak Ibu, di dalam Islam menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi
faridotun ala kulli muslim, diwajibkan kita untuk mencari ilmu. Nah, ilmu di sini ya terutama ilmu agama ya. Kalau di dalam agama itu ilmu itu salah satunya. Ilmu itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, Al-Hadis, dan Ar-Ra'id. Ya. Ar-Ra'id itu hukum waris. Sekalipun hukum waris sudah ada di dalam Quran dan Hadis. Ya. Utamanya adalah 3 itu. Mencari ilmu itu wajib. Karena wajib ya kita berarti untuk bisa melaksanakan. Ya sakpol kemampuan kita. Dan mencari ilmu itu apa ya, kefadolannya luar biasa Bapak Ibu. Kefadolannya luar biasa. Seandainya ya tadi pagi ya, atau mungkin bahkan kemarin tadi malam, ya tadi pagi berangkat mungkin ke sekolah ini Bapak Ibu, di samping kita melaksanakan tugas kita, hati kita niati mencari ilmu. Wah, nanti ada apa, tausiah pagi ya. Dari rumah hati kita itu sudah dipasang niat begitu. Itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Begitu kita keluar rumah ya, doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Begitu keluar rumah itu, kalau di dalam hadis diceritakan itu kita dikawal oleh malaikat Bapak Ibu. Perjalanan kita itu dikawal malaikat. Berapa malaikatnya Bapak Ibu? 70.000 malaikat. Wah, luar biasa Bapak. Pak Presiden ya, Pampres ya. Kalau Pak Jokowi dulu itu hanya 70 orang. Itu manusia ya Pak. Kita ini malaikat ya. Berarti kalau tadi dari rumah sini, berarti ini ruangan ini penuh malaikat Pak ya. Malaikat nggak butuh ruang dan waktu ya. Dikawal, kemudian setiap langkah kaki kita ya, ditingkatkan derajatnya. Setiap langkah kaki kanan kiri diampuni dosa-dosanya. Atau setiap putaran roda, mungkin kalau kita bawa motor atau mobil. Nah, kalau rumahnya Boyolali sana yo dapat pahala banyak sekali. Paling banyak itu jauh gitu. Tapi kalau dekat, ya yang penting itu nilainya Bapak Ibu. Artinya hitungan langkah saja itu dihitung pahala, diampuni dosa. Orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi dimudahkan oleh Allah. Kemudian orang mencari ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ya, karena kita yang sampaikan itu juga dasar Quran Hadis. Itu oleh Rasul dikatakan sebaik-baik orang itu yaitu orang yang mencari ilmu, orang yang belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis dan mengamalkan. Khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik dari kamu kalian itu ya belajar Al-Quran dan mengajar. Itu yang mengatakan Rasul. Kalau kita selama wah kamu orang baik itu sesama orang, mungkin ada tendensi. Tapi kalau yang sudah mengatakan Rasul, ya sebaik-baik orang itu seperti itu. Orang mencari ilmu itu dihitung di dalam sabilillah. Jadi di jalannya Allah. Berapa banyaknya pahalanya orang yang berada di jalannya Allah. Lagot watun arohatun fisabilillah khairum minat dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian begini Bapak Ibu, atau sesore-sorean pagi atau sore ya, sesaatan begini di dalam jalannya Allah, maka pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Pandai luar biasa Bapak Ibu. Kita harus yakin karena itu dikatakan dalam Quran dan Hadis. Lah kita hanya mungkin 10 menit ya, pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Bisnis mana? Bisnis yang menghasilkan dalam waktu 10 menit tidak ada Bapak Ibu. Mungkin konglomerat dunia ya, yang mungkin harta kekayaannya itu sudah ratusan triliun. Misalkan 10 menit itu penghasilannya itu misalkan 10 triliun ya. Lah 10 triliun dibandingkan dunia seisinya yuk kecil sekali. Kecil sekali. Kita itu tidak bisa membayangkan berapa kalau itu dunia seisi milik kita. Loh kita itu punya Semarang tok itu. Semarang tok ini aja sudah jadi konglomerat.
Semarang itu berapa toko mobilnya udah berapa, hotelnya berapa, kemudian toko emas itu ada berapa, ada tanahnya, hotelnya banyak sekali. Itu milik kita sudah luar biasa kan. Padahal Semarang ini kan bagian kecil dari Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian dari Pulau Jawa, Pulau Jawa bagian Indonesia, Indonesia bagian Asia Tenggara, Asia Tengah bagian dari satu benua Asia. Padahal di dunia ini ada 5 benua dan seisinya, pandang luar biasa. Karena memang urusan-urusan dunia kalau dibandingkan dengan urusan akhirat, Bapak Ibu, ila hayatud dunya ila mataul khalil. Jadi dunia itu sungguh sangat kecil. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat Bapak Ibu di dalam mencari ilmu ini. Kemudian mungkin kok di sini mungkin nanti bisa menyampaikan lagi, wah itu sudah luar biasa. Itu yang pertama. Jadi mencari ilmu itu dijadikan, ya kalau bisa jadi hobi, jadi senang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, supaya iman kita tumbuh subur, kita suka senang mendengarkan nasihat. Ya mirip sebetulnya, tapi ini agak beda. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah 2 telinga, ya. Mungkin mulut 1. Artinya apa? Kita diharapkan banyak mendengar, Bapak Ibu. Nah mungkin termasuk juga seperti ini, ya. Ini nasihat-nasihat agama, karena intinya adalah mengajak kebaikan. Atau mungkin Bapak Ibu di tempat-tempat lain, di majelis taklim, ya, kita mungkin juga, atau mungkin di media sosial masalah nasihat-nasihat agama. Itu menjadi, kalau perlu dijadikan hobi kita. Kalau itu kita lakukan, niscaya iman kita itu akan tumbuh subur. Wah ternyata begini ya, ternyata begini, wah ya saya masih kurang. Ini untuk bisa meningkatkan kembali. Jadi hobi mengaji, hobi mendengarkan nasihat. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang baik. Jadi lingkungan ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Ya. Bagaimana pengaruh lingkungan di dalam hadis itu dijelaskan, bagaimana orang itu bergaul dengan lingkungan seperti halnya kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, seperti halnya kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, seperti kita bergaul dengan tukang pandai, ya, pandai besi itu. Kalau dulu itu kan mungkin kalau kita hidup di desa, ya, jadi dipakai apa ya, arang, ya, diubuk, jadi besinya itu dikasih arang terus ditipasi di ubuk itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita itu bergaul dengan orang-orang baik, itu seperti gambarannya bergaul dengan penjual minyak wangi. Sekalipun kita itu tidak beli minyak wanginya, tapi kalau kita itu dekat dengan penjual minyak wangi, kita ikut bau harumnya. Sekalipun mungkin kita belum mandi Bapak Ibu, ya, tapi tetap wangi, ya, karena dekat dengan penjual minyak wangi. Nah kemudian kalau bergaul dengan orang-orang yang jelek seperti hanya pandai besi, sekalipun kita ya tidak memandikan besi, tapi itu kita kena ubukannya, kena debunya, kena arangnya. Itulah gambaran kalau kita itu bergaul dengan orang baik atau orang jelek. Nah ini juga bisa kita nasihatkan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, ya, untuk bisa bergaul dengan orang-orang baik. Maka lihatlah teman bergaulnya. Jadi kalau kita ingin tahu orang itu baik atau tidak, coba lihatlah teman bergaulnya. Maka lingkungan ini sangat menentukan, ya, terutama ya kita mungkin dimulai dari keluarga. Kalau anak-anak kita, lingkungan pertama adalah dimulai dari keluarga, ya. Jadi pendidikan informal, ya, umumnya kemudian di masyarakat luar, ya, kita jaga untuk bisa bergaul dengan baik. Kemudian berikutnya, mungkin ini sekilas saja. Tadi yang keberapa? Keempat, ya, supaya kita ridho, atau ridho itu tidak ngersulo gitu loh, ya. Jadi misalkan dalam, ya, aturan, misalkan, ya, mungkin di sekolah kurikulum ganti meneh, ya, misalkan itu berarti
Enggak itu ya. Atau mungkin kebijakan dari dinas pendidikan misalkan. Ini peraturan gini. Ini enggak. Lah ini khususnya adalah aturan-aturan agama nih Bapak Ibu. Khususnya aturan-aturan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam Al-Hadis, ya kita supaya ridho. Karena apa? Tentu ya Allah atau Rasul itu membuat aturan seperti itu baik untuk kita. Contoh misalkan ya, sebagai Muslim tidak boleh makan daging babi misalkan. Oh, daging babi itu enak, ya dilarang, ya ngopo ya lah. Ini berarti tidak ridho. Ya sudah, pokoknya dilarang, ya sudah kita tinggalkan. Karena ternyata setelah diteliti pun juga ada manfaat dan madaratnya ya. Terutama kalau kita mau banyak madaratnya ya. Katanya ada cacing kita dan seterusnya. Itu dilarang, ya sudah kita laksanakan saja ya. Jadi kalau begitu artinya hati kita ini tenang ya. Jadi tenang ya. Mengapa ya kok laki-laki dengan perempuan, kalau di dalam Islam itu laki-laki kedudukannya lebih tinggi? Ya sudah, pokoknya seperti itu kita lakukan. Kita sikapi dengan baik terkait dengan peraturan-peraturan. Kemudian yang terakhir, kita supaya tertib melakukan ya termasuk juga aturan kewajiban kita sebagai Muslim ya, itu supaya tertib. Tertib itu melakukan ya dengan baik maksudnya. Contoh ya misalkan waktunya sholat itu ya sholat, tidak menunda-nunda misalkan. Itu tertib berarti. Waktunya puasa Ramadan ya puasa ya Ramadan ya. Kecuali ada udzur. Udzur itu hal-hal atau kemurahan yang itu disyariatkan, tidak apa-apa ya. Bagi ibu-ibu misalkan sedang haid ya tidak puasa, itu memang dianjurkan seperti tidak sholat, tidak apa-apa ya. Karena itu memang sudah syar'i, tapi kok tidak ada alasan yang sesuai syar'i kita meninggalkan, lah itulah itu berarti berdosa ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana lanjutan yang kemarin ini, sekarang hari ini bagaimana menumbuhkan keimanan kita supaya tumbuh subur di dalam hati kita ya. Antara lain ya kita supaya hobi, senang mengaji, senang mendengarkan nasihat, kita bergaul dengan orang-orang yang baik ya, agar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini juga menjadikan contoh untuk yang lain. Kemudian kita ya tertib ya, ridho terhadap peraturan-peraturan yang ada. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah ya. Saya kira itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.